Santa Cecilia, dalam bahasa Latin, Sancta Caecilia, juga dieja Cecilia, adalah seorang martir perawan dari bangsa Romawi dan dihormati oleh 4 gereja. Gereja Katolik Roma, Ortodoks, Anglikan, dan beberapa gereja Lutheran seperti gereja Swedia. Sejarah menunjukkan bahwa Cecilia orang suci pertama yang tubuhnya mengalami fenomena inkorupsi atau tidak rusak. Ia menjadi pelindung musik dan musisi. Ada tertulis bahwa, saat para musisi bermain di pernikahannya, Cecilia bernyanyi dalam hatinya untuk Tuhan. Dia juga dikenal dengan panggilan Cecilia dari Roma, Gereja Santa Cecilia di Trastevere, yang didirikan pada abad ketiga oleh Paus Urbanus pertama. Diyakini berada di lokasi rumah tempat dia tinggal dan meninggal. Tahun kelahiran Santa Cecilia tidak diketahui secara pasti, namun diyakini dia meninggal sekitar tahun 177 Masehi. Cecilia terlahir dari keluarga Romawi yang kaya dan terpandang. Ia dikawinkan dengan seorang bangsawan muda bernama Valerian. Meskipun dia ingin tetap sebagai perawan, pada malam pernikahan mereka, Santa Cecilia berhasil membujuk suaminya Valerian untuk menghormati sumpah keperawanannya. Valerian kemudian mengubah imannya menjadi pengikut Kristus ketika dia dianugerahi penglihatan tentang malaikat pelindung Cecilia. Valerian suaminya dan Tiburtius saudaranya yang juga bertobat karena Cecilia, diminta oleh para pembenci Kristen untuk meninggalkan agama mereka. Ketika keduanya berani menolak, mereka pun dipancung dan dikuburkan di sepanjang Jalan Appian. Cecilia ditangkap karena telah menguburkan kembali jenazah suami dan saudaranya. Dia dianggap juga melakukan kejahatan. Untuk itu dia dihukum dan diberikan 2 pilihan, dikorbankan kepada dewa-dewa, atau memilih dihukum mati. Cecilia dengan tegas untuk menyatakan keteguhan imannya. Dia memilih mati daripada harus meninggalkan Tuhannya. Karena kebangsawanan dan usia masih muda, para penculiknya memutuskan untuk mengeksekusi Cecilia secara diam-diam, untuk menghindari protes dari masyarakat. Dia kemudian dikurung di pemandian uap di rumahnya supaya meninggal karena mati lemas. Cecilia bertahan siang dan malam di ruangan yang menyesakkan itu, namun tetap hidup. Akhirnya dikirimlah seorang algojo yang berpengalaman untuk memancung Cecilia. Algojo merasa gentar dan kehilangan keberaniannya, karena harus memancung seorang wanita yang masih muda dan cantik. 3 tebasan yang dilakukan, sesuai diperintahkan hukum tapi gagal untuk memenggal kepalanya. Algojo itu pun akhirnya melarikan diri, meninggalkan orang suci itu di trotoar pemandiannya. Dalam keadaan hidup dan sadar sepenuhnya, dengan leher yang terluka lebar, Cecilia berbaring miring ke kanan, tangannya disilangkan dalam doa di hadapan Tuhannya. Dia menghadapkan wajahnya ke lantai dan tetap berdoa dalam posisi itu selama 3 hari 3 malam. Posisi jari-jarinya, 3 di tangan kanan dan 1 di tangan kiri, merupakan pengakuan imannya yang terakhir dalam diam kepada Tritunggal Maha Kudus. Para umat Kristen kemudian mendandani jenazah sang martir dengan jubah mewah yang terbuat dari sutra dan emas dan menaruhnya di peti mati kayu cemara dengan posisi yang sama seperti saat ia meninggal. Di kakinya diletakkan kain linen dan kerudung yang digunakan untuk menampung darahnya. Dia dimakamkan di Katakom Santo Kalistus oleh calon Paus Urbanus, yang telah membaptis suami dan saudaranya. Pada tahun 822, pada masa restorasi gereja yang didedikasikan untuk mengenangnya, Paus Paskal pertama ingin memindahkan jenazah Santa tersebut ke tempat terhormat di katedralnya, namun tidak dapat menemukan makamnya. Cecilia menampakkan dirinya dalam penglihatan yang luar biasa kepada Paus. Ketika sedang berdoa, Cecilia memberitahukan di mana lokasi jenazahnya. Peninggalan itu akhirnya ditemukan tepat di tempat yang ditunjukkan.
Paus kemudian menempatkan jenazahnya, bersama dengan tulang suaminya, saudara iparnya, dan martir Maksimum, ditempatkan di bawah altar gereja. 777 tahun kemudian, salah satu penggalian jenazah orang suci yang paling terdokumentasi terjadi pada tahun 1599, ketika Kardinal Sfondrato memerintahkan restorasi beberapa bagian basilika. Pada tanggal 20 Oktober tahun itu, selama pekerjaan yang dilakukan di bawah dan dekat altar tinggi, 2 sarkofagus marmer putih ditemukan, yang sesuai dengan deskripsi yang ditinggalkan oleh Pascal pertama tentang peti mati berisi relik para martir suci. Kardinal membuka sarkofagus di hadapan para saksi yang integritasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah penutup marmernya dilepas, peti mati kayu cemara asli ditemukan dalam kondisi terpelihara dengan baik. Kardinal, dengan emosi yang dapat dimengerti, membuka tutupnya, memperlihatkan harta karun yang telah disimpan di dalam kubur oleh Paus Urbanus dan Pascal. Jenazahnya ditemukan dalam posisi yang sama dengan tempat Santa meninggal hampir 1500 tahun sebelumnya. Melalui kerudung sutra yang menutupi tubuh secara sederhana, terlihat gaun Santa yang disulam emas, luka mematikan di leher, dan pakaian yang berlumuran darah. Paus Clemens ke-8 langsung diberitahu tentang penemuan tersebut, namun tidak dapat segera mengunjungi makam tersebut karena serangan asam urat yang parah. Dia mengirimkan Kardinal Baronius, yang bersama dengan Antonio Bosio, penjelajah Roma ini meninggalkan kepada kita dokumen deskriptif hingga hari ini yang tak ternilai harganya, yang berkaitan dengan penggalian ini. Terlihat melalui cadar kuno yang menutupi tubuhnya, mereka melihat bahwa Cecilia bertubuh kecil dan kepalanya menunduk. Namun karena penghormatan suci, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan. Bosio mencatat pendapatnya bahwa orang suci itu ditemukan dalam posisi yang sama dengan saat dia meninggal. Demikian kisah hidup seorang Santa Cecilia, mati sebagai martir. Jasadnya ditemukan utuh hingga sekarang, meskipun terkubur selama 777 tahun. Untuk menghormati orang suci ini, dibangunlah Basilika Santa Cecilia, yang diyakini dibangun di lokasi rumah keluarganya. Kapel kedua, di lorong kanan, disebut Caldarium dan merupakan ruangan tempat Santa tersebut dijatuhi hukuman mati. Di sini ditemukan sisa-sisa kamar mandi Romawi kuno. Saluran-saluran yang dulunya berisi air yang dipanaskan di ruang bawah dipertahankan. Lempengan marmer di altar adalah lempengan di mana Cecilia diyakini selamat dari kemartiran pertama karena mati lemas dan mungkin merupakan lempengan yang menandai tempat kematiannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bunga terharum di surga, oh Santa Cecilia, Santa Cecilia. Harumnya sampai di dunia, oh Santa Cecilia. Gembiraku dan suaraku, ku persembahkan ke surga, riang hatiku, nada doaku, ku hunjukkan pada Bapa. Bunga terharum di surga, oh Santa Cecilia, Santa Cecilia. Pelindung paduan suara, oh Santa Cecilia. Gembiraku dan suaraku,
ku persembahkan ke surga, riang hatiku, nada doaku, ku hunjukkan pada Bapa. Bunga terharum di surga, oh Santa Cecilia, Santa Cecilia. Doa restumu tak terkira, oh Santa Cecilia. Gembiraku dan suaraku, ku persembahkan ke surga, riang hatiku, nada doaku, ku hunjukkan pada Bapa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau awali dengan lagu berbuka. Kita menghadap Allah Tuhan, kita akan mulai misa untuk pesta nama Tuhan Santa Cecilia. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudari-saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Sukacita hari ini, bahagia hari ini, betul? Tidak ada yang sedih? Kenapa kita tidak sedih? Karena pada malam hari ini kita bersama-sama hendak memperingati pesta nama lingkungan, yakni Santa Cecilia, yang tepat pada hari ini kita bersama dengan gereja peringati juga. Santa Cecilia merupakan seorang perawan dan juga seorang martir. Kalau gereja itu merayakan seorang perawan dan seorang martir, kira-kira lebih luhur yang mana? Keperawannya atau kemartirannya? Kemartirannya. Kenapa? Karena ia telah menumpahkan darahnya demi Kristus. Bukan karena perang ya, karena dalam konteks kemartiran gereja Katolik, orang yang mempersembahkan darahnya kepada Kristus bukan dalam konteks berperang, itu menjadi salah satu hal yang paling bernilai di mata Allah. Dan Santa Cecilia telah mempersembahkan kemartirannya. Pada waktu itu, ia merupakan anak dari seorang bangsawan yang kemudian hendak dinikahkan juga oleh seorang bangsawan. Tetapi kemudian ia tidak mau menikah
karena ia ingin mempersembahkan keperawanannya kepada Allah. Bersama dengan Santa Cecilia malam hari ini kita bersyukur karena kita juga telah mempersembahkan hidup harian kita kepada Allah. Oleh karena itu, dalam perayaan Ekaristi malam hari ini kita hendak mengintensikan sukacita kesejahteraan bagi keluarga-keluarga di lingkungan Santa Cecilia. Ini yang lingkungan Santa Cecilia yang mana ya? Oh, yang sedikit. Atau yang semua kuning ya? Oke. Ya, yang kuning. Golkar ya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita hening sejenak. Kita hendak mohon rahmat, belas kasih dan kerahiman dari Allah untuk mengawali perayaan Ekaristi kita pada pesta nama Santa Cecilia. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menggembirakan kami pada peringatan Santa Cecilia Perawan dan Martir-Mu. Semoga sehingga kami dapat menyatakan karya kasih Putra-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Aku Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, pergilah, ambillah gunungan nikah yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gunungan nikah itu kepadaku. Ia berkata, ambillah dan makanlah. Kita dibukakan rasa pahit dalam terlalu, tetapi manis seperti madu dalam mulut. Lalu aku mengambil tikar itu dari kanan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah makan terasa pahit dalam mulut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, engkau harus berbuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan wajar. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, itu kan anggapan kita manusia, mau enaknya saja. Karena ya hidup dalam keperawanan itu hal yang paling sulit. Sekarang kita lihat, saya tadi sore sebelum misa tadi, baru tadi sore, saya
pasutri mengalami perselingkuhan. 2 bulan ini saya konseling perselingkuhan itu mungkin sudah 7 kali ya. 2 bulan itu 7 klien beda-beda dan sama kasusnya, sama perselingkuhan. Bagaimana orang mempersembahkan dirinya untuk pasangannya susah, apalagi mempersembahkan perawanannya Tuhan, hal yang tidak mungkin gitu, di luar nalar manusia, tapi Santa Cecilia bisa melakukannya. Nah, dalam konteks ini kita mau belajar dari Santa Cecilia bahwa keperawanan tidak hanya bicara tentang saya tidak menikah, saya tidak melakukan hubungan seksual, bukan. Lebih daripada itu, keperawanan dalam konteks iman Kristen mana saya secara tulus memberi diri saya seorang imam, ya tentu keperawanan itu dari ya hidup tidak berkah tentunya, lalu saya hidup berkah sebagai pilihan dan mempersembahkan diri saya seluruh hidup saya untuk bukan untuk diri saya. Nah, imam yang seorang suami yang apa namanya tadi memiliki hidup keperawanan yang baik adalah bagaimana ia memberikan diri secara tulus seutuh-utuhnya bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dia tidak pernah marah, dia lemah lembut. Nah, yang baik seperti istri yang baik, istri yang seperti sisi keperawanannya, istri baik pasangannya, seorang istri yang fokus, yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi anak-anaknya, di mana ia tidak pernah melarikan diri dari situasi, ia selalu bisa memberikan diri bagi pasangannya. Itu istri yang baik, yang ideal, dan itu sulit semua dilakukan. Maka kalau dalam konteks keperawanan kita tidak bicara hanya dalam sisi tidak menikah, tapi mempersembahkan diri secara tulus. Sebagai seorang imam, dan kebetulan saya saat ini ditugaskan di pusat pendampingan keluarga. Di situ ada beragam program untuk pendampingan keluarga, tetapi yang paling rutin adalah konseling keluarga. Nah, satu prinsip yang paling utama yang tidak pernah saya tinggalkan adalah kalau ada orang konseling itu saya tidak pernah menolak. Mau saya pusing kepala kayak, mau saya lagi kurang enak badan kayak, saya lagi sibuk-sibuknya membuat sesuatu, pokoknya kalau ada orang WA saya, Romo, saya mau konseling hari ini, ya saya langsung mengiyakan. Kenapa? Karena saya mau memberikan diri saya seutuhnya untuk pelayanan saya, bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk kesenangan saya, bukan untuk popularitas saya, tapi saya mempersembahkan seluruh waktu untuk orang lain. Tapi kalau dia ketemunya di lain waktu, nanti perasaan berbeda Pak, dengan hari ini. Tadi ibu-ibu sore ketemu saya tuh, dia baru tadi pagi. Kalau saya bilang, aku dua ya, saya ketemu klien ke-7 yang kasusnya perselingkuhan. Sebenarnya gak bosan sih dengar perselingkuhan ya, saya aja gak nikah sana selingkuh tuh enak banget ya. Agak sakit hati sebenarnya saya. Saya aja gak nikah direwangi orang rapi, kalau selingkuh ya. Heran saya itu. Tapi ya ini namanya. Nah, kembali ke pesta, kembali perayaan pesta lingkungan Santa Cecilia. Selain kemanusiaan dan keperawanan, kita juga ingat bahwa Santa Cecilia itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Bagaimana kedekatannya itu, relasinya dengan Allah begitu dijaga. Bagaimana ia menjaga relasi dengan Allah di dalam hidup hariannya, terutama di dalam doa-doanya. Saya mencermati keluarga-keluarga, tidak semua ya memang, tapi saya lebih mudah membentuk kalau mereka ada persoalan, mereka ada masalah, itu saya lebih mudah membentuk atau berusaha membantu memperbaiki keluarga-keluarga yang di dalam keluarganya ada hidup doa bersama. Itu lebih gampang. Saya berikan ayat kitab suci, saya bangun semangat hidup rohani untuk berelasi dengan itu lebih gampang. Kalau pas konsultasi ya, lebih sulit. Mereka tuh tidak pernah pada yoga, pernah ya tuh
Sulit saya bingung dari mana. Karena mereka sendiri tidak punya tonggak, tidak punya pilar yang kuat untuk bisa mempertahankan. Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita perlu tetap menjaga hubungan baik kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah. Salah satu cara yang bisa kita buat paling sederhana adalah doa. Ya sudah, ada hal lain yang bisa kita buat selain berdoa, karena doa itu adalah kekuatan pedang bermata dua yang lebih tajam dari pisau mana. Itu yang akan membantu kita bertahan di dalam banyaknya godaan-godaan dunia. Yang paling utama yang saya cermati adalah godaan seksualitas. Itu begitu banyak sekarang. Seksualitas, uang, itu menjadi salah dua godaan yang paling besar yang pasti akan dijual oleh kami. Saya waktu itu tugas di ketua komisi apa? Oh, ada yang itu yang di Kedepan Semarang, tugasnya ngurusin anak-anak gitu. Jadi buat acara untuk anak-anak pia dan pir. Waktu itu David sempat jadi ketuanya. Saya anak buahnya beliau dia. Komisi 1 tahun ya, kalau tidak keliru. Iya, tidak ke Semarang 1 tahun ya mungkin ya. Atau lebih 1,5 tahun kalau nggak salah. Saya bilang sama David, saya tidak mau ke Semarang dulu. Tidak. Jadi saya waktu itu tugas di Pulau tadi. Kebetulan karena ketuanya David dan beberapa anggota tim itu di Semarang, jadi saya lebih sering ke Semarang. Nah, saya waktu itu vakum kalau tidak 1,5 tahun. Karena saya dari ibu-ibu. Benar ya? Benar nggak ya? Benar ya? Dari ibu-ibu saya. Nggak bohong, jelek-jelek itu ternyata dia mau. Ya kan? Dikejar ibu-ibu itu belum saya kenal sebelumnya, tapi nggak ada ya ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu belum saya kenal sebelumnya, karena itu adalah saya hanya diminta untuk dampingi ziarah dari ibu anak-anak istilahnya. Kalau ibu itu kan di situ. Dan dalam cerita ini ya, karena ini hal yang krusial saya, tapi nggak. Waktu itu cerita ibu-ibu itu kejar saya sampai dia bilang bahwa dia mau berhubungan seks dengan saya. Bayangkan. Kalau saya seorang imam yang tidak kuat hidup saya, maka saya bilang oke bu, tunggu saya di lampu merah. Atau ibu mau ajak saya kemana? Itu kesempatan dan kita tidak tahu. Gak ada yang tahu kan di mana. Tapi kemudian saya sadar bahwa ya, saya imam, ini adalah tantangan hidup saya. Ini adalah hal yang perlu saya perjuangkan karena ini adalah bagian persembahan hidup saya, keperawanan saya kepada Allah. Jadi konteks keperawanan itu bukan hanya wanita ya, tapi laki-laki juga dalam arti gerejawi keperawanan itu adalah ya, hidup kita yang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka tantangan di luar sana begitu banyak, tergantung sekali lagi kepada kita bagaimana kita mau dimurnikan dalam tantangan itu. Tantangan bapak-bapak sama ibu-ibu itu beda. Tantangan bapak-bapak itu paling banyak ya seksualitas, benar ya? Cuma satu, benar ya? Nah, harus diakui, memang iya pria itu kan gitu. Tantangan wanita itu adalah salah satunya apa? Uang, betul banget uang. Ada itu apa? Yang ibu-ibu. Tantangan wanita itu paling besar adalah uang. Gitu. Haus kasih sayang. Kan kalau nggak dikasih, nggak disayang, wah itu bawel itu sepanjang hari. Nah itu tuh, kita ibu-ibu tuh. Karena wanita itu haus kasih sayang, karena kan mainnya perasaan. Laki-laki enggak, mainnya logika. Nah, beda. Tantangannya beda-beda. Dan justru disitulah kalau kita tahu tantangan kita apa,
kita tahu kelemahan kita apa, kita tahu kita bisa jatuh di bagian mana, kita aware dengan diri kita sendiri. Itu kita ya harus sadar begitu, tahu saya dengan wanita mudah untuk jatuh cinta. Oh, saya tuh kalau jadi imam ya harus kadang-kadang bisa jaga jarak supaya tidak mudah disukai orang. Karena kan juga ada imam-imam yang mudah disukai orang gitu. Untungnya saya nggak terlalu ya, saya biasa-biasa. Oh, saya itu kalau berhubungan dengan uang, saya mudah jatuh di situ. Tahu kan dengan diri kita tahu. Nah, dalam hal inilah sebetulnya Santa ya juga aware dengan diri sendiri. Dia tahu bagaimana ia harus menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, menjaga imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semoga perayaan Santa Cecilia sebagai pesta nama lingkungan juga bisa menjadi inspirasi di dalam keperawanan, kemurniannya, dan juga kepemikirannya. Rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sejenak. Saudara-saudari, kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah yang murah, kami bersyukur sebab pada hari ini kami bersama boleh memperingati pesta nama lingkungan Santa Cecilia. Semoga keperawanan, kemurnian, dan kemampirannya bisa menjadi inspirasi bagi kami. Maka kami mohon dengarkanlah doa kami. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Mediator Saudari atas terselenggaranya acara ini. Engkau sudah berikan kesehatan buat kami semua berkumpul merayakan Ekaristi pesta nama lingkungan Cecilia. Semoga lingkungan kami selalu berkembang dengan umat yang aktif di lingkungan, wilayah maupun di daerah. Kami mohon Tuhan dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami. Kami berdoa buat Komo Rufinus Saktian dan Lambang MSF yang telah mempersembahkan misa kudus ini. Semoga Komo Rufinus senantiasa memberikan kesehatan dan juga serta berkat dalam menegakkan kami semua. Kami mohon. Saat ini kami juga doakan buat teman-teman kami yang pada hari ini merayakan pesta namanya, yaitu Ibu Sisiliani, Ibu Siapani, dan Ibu Sisilias. Semoga Tuhan Yesus yang kasih dan melimpahkan amanah dan kasih mereka bagi dalam keluarga imannya. Mereka selalu memanjatkan teladan hidup Santa Cecilia. Kami mohon Tuhan dengarkan dan kabulkan permohonan kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa buat umat wilayah Nazaret yang hadir pada Ekaristi pada hari ini, terutama untuk lingkungan Santa Cecilia. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semakin hari banyak umat yang terpanggil untuk berpartisipasi aktif agar lingkungan wilayah serta kami makin berkembang. Kami mohon. Kita sejenak kita akan atau doa pribadi kita yang mau kita sampaikan kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lanjutkan persiapan semua. Diri untuk persembahan kita.
saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sang sumber kesucian, terimalah tanda pengabdian yang kami unjukkan pada peringatan Santa Cecilia, perawan dan martir. Semoga perjuangan dan cintanya kepadamu menguatkan kami untuk menghadapi segala cobaan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah firmu Santa Cecilia yang ditumpahkan teladan Kristus dan kemuliaan namamu menyatakan karya kamu yang agung. Dengan karya itu engkau menyerahkan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan kami yang lemah untuk menjadi saksi. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kamu kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Kawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul, Santa Cecilia, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Amin.
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, santapan surgawi telah kami terima pada perayaan pesta nama pelindung lingkungan Santa Cecilia. Semoga dengan doa dan pertolongannya kami kelak masing-masing boleh berbahagia dalam perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, terutama kepada lingkungan Santa Cecilia, saya ucapkan selamat pesta nama lingkungan. Semoga Santa Cecilia boleh menjadi inspirasi bagi seluruh anggota lingkungan.
Sekarang marilah kita menutup perayaan Ekaristi pada perayaan pesta-pesta nama lingkungan ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian teristimewa lingkungan Santa Cecilia, keluarga kita masing-masing, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan demikian perayaan Ekaristi untuk pesta nama lingkungan sudah selesai. Syukur kepada Yesus ada hatiku, Yesus ada hatimu. Bersama kita satu. Siapa nama paus kita yang sekarang? Yang sudah gak boleh. Yo, siapa? Sudah tahu? Ayo, siapa paus? Tujuh jari. Romega. Paus. Kota manakah yang menjadi kantor pusat gereja Katolik? Kota mana? Negara mana? Vatikan. Ya, tuh Pak Heri. Empat kali enam berapa? Oh, betul. Sampai mau mana? Yang dapat amplopnya berwarna dulu bisa maju ke depan. Nah, itu yang dapat amplopnya di dalamnya berwarna. Silakan maju ke depan dulu. Pak Kris ini dapat selamat Anda dapat berbekas langsung. Pak Kris, ini Pak Kris.
Iya, nggak percaya nih ya. Balik. Ya, nomor 22. Wah, mantap. Segi nomor. Mari mantap di depan Pak Tuan. Saya mau ajak Anda semua untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kamu bilang kata Steve, bertepuk tangan ya. Tapi kalau nggak ada kata Steve, Anda lakukan, berarti Anda salah. Ya. Ini perlu kejujuran ya. Jadi kanan kirinya juga bisa lihat. Kalau itu salah tapi nggak mau ngaku, kasih tahu saya. Oke? Mau main? Hadiahnya lumayan. Oke? Yuk, mari kita mulai ya. Kata Steve berdiri. Ayo. Ya. Kata Steve duduk. Nah, gitu caranya. Ya, gitu caranya. Ya, oke, mulai ya. Baik. Mari kita berdiri sama-sama. Yo, ya. Yang berdiri, ya. Yang duduk silakan berdiri, yang berdiri silakan duduk, sudah kalah. Yang berdiri silakan duduk, Anda sudah kalah. Yang duduk silakan berdiri. Duduk, Pak. Ayo berdiri. Ya, oke. Sekarang sudah berapa? Kata Steve berdiri, yang masih bisa main. Tadi sudah salah toh? Sudah salah toh? Duduk aja. Yang tadi salah, duduk sekarang, nggak ikut main lagi. Duduk aja. Yuk. Yang tadi masih bener, silakan sekarang. Pak Hadi tadi sudah salah, silakan duduk. Yang tadi berdiri, nggak boleh main lagi. Oke? Ya, kata Steve yang masih bisa bermain silahkan berdiri. Ya, oke. Kata Steve angkat tangan kananmu. Kata Steve angkat tangan kirimu. Goyang-goyangkan. Salah lagi. Goyang-goyangkan kata Steve ya? Gak ada kan? Duduk. Salah duduk. Ibu lagi goyang ya? Nah, duduk. Oke. Kata Steve tepuk tangan. Kata Steve berhenti. Kata Steve duduk. Sekarang berdiri lagi. Kamu sudah cukup. Wah, masih hebat. Kata Steve berdiri. Iya, baik. Luar biasa ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk yang kedua ini. Ya, untuk itu. Oke, mari maju. Ya, ada salah. Duduk. Yang menang cuma satu sekarang. Silakan, ini pemenangnya. Berdoa sejenak sebelum kita pulang. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami boleh merayakan pesta nama lingkungan kami, yaitu Santa Cecilia. Kiranya Kau berkati kami yang sudah hadir di sini, sehingga kami semuanya bisa meniru teladan yang telah diberikan oleh Santa Cecilia. Kiranya Kau juga berkati kami ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Kau boleh persiapkan para malaikat-Mu untuk setiap jalan yang akan kami lalui. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ada beberapa teman kami yang pada hari ini juga memperingati pesta nama dari namanya. Kiranya Kau berkati mereka sehingga mereka boleh selalu Kau jaga dan berikan kesehatan dalam hidupnya dan memberikan contoh dan teladan bagi kami teman-teman satu lingkungan maupun lain. Terima kasih Bapak, kami hanya bisa berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan biarlah kami sebentar lagi akan pulang ini Kau berkati juga dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Robi, terima kasih Bapak Ibu.